Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan izinkan kita untuk mendengarkan suaranya lewat kebenaran firman Allah. Malam hari ini kita akan melihat kebenaran firman Allah yang terambil di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang kedua sampai dengan keempat. Demikian bunyi firman Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini peringatan buat jemaat yang ada di Efesus, supaya jemaat Efesus kembali kepada kasih yang mula-mula. Dan kita lihat kasih mereka mula-mula dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, dan bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Perlu kita mencermati, bahkan kita harus mengerti supaya jangan seperti jemaat di Efesus ini. Mungkin mereka jenuh untuk melakukannya. Itu sebabnya firman Allah berkata, aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang semula. Jangan sampai kendor hidup kita karena situasi dan kondisi. Jangan kita tinggalkan. Bahkan kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Allah. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sayang ditinggalkan hal ini oleh jemaat yang ada di Efesus. Kalau kita lihat kegiatan mereka luar biasa, sabar terhadap orang jahat, oleh karena nama Yesus mereka menderita. Tetapi kalau kita lihat malam hari ini, bahwa Tuhan berkata, aku mencela engkau meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Padahal ini yang Tuhan mau sebenarnya. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 tadi dia berkata, bahwa yang paling besar semuanya itu adalah kasih. Sayang 1000 sayang, jemaat Efesus meninggalkan hal ini. Tetapi Tuhan mau ingatkan mereka. Dia berkata, aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasih. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat Alkitab dan mengajar kita. Kasih mula-mula ditinggalkan. Dan kita belajar kepada kebenaran firman Allah. Sebab-sebabnya kasih kita kendor di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mari kita belajar kepada Samuel pasal yang ke-6. 1 Samuel pasal yang ke-6 ayat 21 bicara di sana tentang Saul dan Daud.
Ayat yang ke-21, demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Firman Allah berkata bahwa Saul sangat mengasihi Daud lebih dari biasanya. Kadang-kadang kasih kita kepada suami dan istri kita beda. Waktu pertama, ya, makin lama makin kendor. Dan saya yakin jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Allah malam hari ini tidak kendor kehidupan kita. Kasih mula-mula kita tetap membara dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Saul sangat mengasihi Daud. Dia sangat mencintai Daud. Ya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan dikatakan bahwa dia sangat suka kepada Daud. Haleluya. Bagaimana kita? Kasih kita? Mungkin kendor hari-hari ini, kasih terhadap pelayanan pekerjaan Tuhan mulai kendor. Ingat, Tuhan mencela kita. Tuhan mengingatkan saya dan saudara. Mungkin kasih anak kepada orang terkendor. Ada banyak hal yang kita kerjakan dalam pekerjaan juga. Mungkin kendor. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kendor kasih kita kepada Tuhan. Nah, Daud di sini begitu dia mencintai, mengasihi Daud. Mengasihi artinya di luar batas. Dia sangat-sangat suka kepada Daud. Kasih mula-mulanya luar biasa. Tetapi mari kita belajar malam hari ini bahwa di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Tadi Saul begitu mengasihi Daud. Tetapi sekarang karena Daud begitu berhasil waktu mereka pulang dari peperangan, orang bersukaria, bersukacita, memukul rebana dan lain sebagainya. Mereka berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Begitu mereka berhasil, yang dielu-elukan adalah Daud. Tetapi lihat ayat yang ke-8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya, ketika Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Siapa yang kita kendor hanya karena kecemburuan dari Saul kepada Daud? Dia tidak bisa melihat Daud yang berhasil. Bahkan dikatakan oleh firman Allah, bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dia sangat cemburu kepada Daud karena Daud membunuh laksa-laksa. Di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah pengiringan kita kepada Tuhan, ada banyak persaingan. Kadang-kadang kita tidak rela kalau orang lain
bersaksi bagaimana ia diberkati oleh Tuhan, bagaimana ia disembuhkan oleh Tuhan. Kadang-kadang kecemburuan rohani yang tidak bisa diatasi. Akhirnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Saul mendengki Daud lalu bahkan berusaha. Kasihnya hilang karena apa? Karena kecemburuan yang luar biasa. Mari kita belajar malam hari ini. Jemaat di Efesus meninggalkan semuanya. Tapi Tuhan berkata, jangan tinggalkan. Sebab walaupun kita punya iman, pengharapan, tetapi kasih yang dari Tuhan, yang lebih besar, yang harus kita kejar dalam kehidupan ini. Hanya Tuhan tolong kita malam hari ini. Kasih yang dari Tuhan tetap kita gelorakan di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan pekerjaan, dimanapun kita bekerja dan melakukan segala sesuatu dasarkan karena kasih. Dan kita lihat di sini bahwa kita harus melakukan pekerjaan itu berdasarkan kasih yang dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati kita sekalian dan kita menjadi orang-orang yang menjadi saluran berkat Allah lewat kasih yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, dan kita bisa berikan kepada orang lain. Dan nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagung-agungkan, dan dunia boleh melihat bahwa kasih yang kita miliki adalah kasih yang kekal untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Amin.